warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizno Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi nih di hari Senin, hari pertama ya di awal pekan. Ini biasanya dengan semangat baru. Nah, saya membawa semacam kabar baik. Ini PT Sentul City ini untuk sementara tampaknya nih bakal mengurungkan niatnya menggusur lahan milik ratusan warga Bojongkoneng, Babakan, Madang, Bogor. Termasuk di dalamnya tentu saja adalah lahan seluas 800 meter milik dari Rocky Gerung. Mengapa saya menyebutnya untuk sementara? Ini dengan tanda petik ya. Ada tanda-tanda PT Sentul City itu mulai mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Atau terlalu bombastis ya kalau menyerah. Mungkin setidaknya menawarkan isyarat adanya perdamaian. Presiden Komisaris PT Sentul City, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Basaria Panjaitan, dalam keterangan persnya hari Sabtu pekan lalu, dia menyebut perusahaan berkomitmen mewujudkan konsep green living alias hunian hijau. Semua terintegrasi dalam master plan kami. Konsep green living ini menjadi bagian dari pengembangan bisnis kami ke depan. Itu ujar Basaria Panjaitan. Basaria menjelaskan kehadiran Sentul City itu harus memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain nilai tambah ekonomi dalam bentuk lapangan pekerjaan yang terbuka lebar, juga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Cocok nih kalau ini niatnya ya. Ini yang menjadi concern kami, bagaimana lingkungan masyarakat, terutama bagi yang mereka benar-benar hidup di sana, tinggal turun-temurun yang menjadi tetangga kita, bisa merasakan manfaat kehadiran Sentul City. Lebih maju kampungnya, outputnya kualitas kehidupan masyarakat sekitar kita meningkat, kata dia. Sampai di sini kita bisa memahami ya, walaupun tidak langsung menyebut sengketanya dengan warga di Bojongkoneng, Basaria menekankan pentingnya kehadiran mereka itu diharapkan memberi nilai tambah, memberikan manfaat. Coba Anda tadi catat ada kata ada frasa tetangga kita. Nah, dia menyebutkan bahwa terutama bagi mereka yang benar-benar hidup di sana dan tinggal turun-temurun bisa merasakan manfaat kehadiran Sentul City. Ini kan kita jadi ingat ya sengketa antara Sentul City dengan warga Babakan Bojongkoneng, Babakan Madang ini kan mereka saling mengklaim. Sentul City mengklaim bahwa mereka punya 2 HGB di kawasan itu, sementara warga itu sudah tinggal di situ turun-temurun, bahkan mereka juga bisa dan mereka juga punya semacam surat-surat meskipun bentuknya tidak HGB. Padahal kita tahu dalam hukum agraria kita itu soal memanfaatkan atau menempati lokasi itu, keberadaan itu justru jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang hanya mengklaim punya legalitas formal berupa surat atau HGB tadi. Kalau kemudian mereka selama ini membiarkan lahan itu kosong, sementara warga sudah turun-temurun hidup di situ, bercocok tanam dan juga kehidupan sehari-harinya tinggal di situ, bagaimana mungkin mereka mau digusur begitu saja oleh PT Sentul City. Sejak awal September lalu ya, PT Sentul City itu telah melayangkan somasi terhadap 99 warga. Ini terdiri dari 600 jiwa. Mereka segera mengosongkan lahannya karena diklaim menyerobot lahan milik PT Sentul City. PT Sentul City bahkan kemudian mengerahkan alat berat dan melakukan penggusuran. Ini padahal itu banyak ditentang oleh warga. Aksi ini tidak hanya mengundang kecaman dari warga sekitar atau perlawanan dari warga yang mukim di situ, tetapi juga mengundang kecaman yang sangat luas. Sejumlah aktivis dari berbagai daerah di penjuru Indonesia menggalang solidaritas untuk melawan kesewenang-wenangan Sentul City. Jadi kalau tadi jelas pertama Basaria menyampaikan bahwa dia mengadakan isyarat perdamaian dengan warga. Jadi artinya mereka yang sudah turun-temurun tinggal situ nih secara tidak langsung dinyatakan oleh Basaria tidak akan diganggu gugat. Nah, bagaimana dengan Rocky Gerung? Khusus berkaitan dengan Rocky Gerung itu isyarat perdamaian yang disampaikan oleh Basaria itu sangat jelas. Dia menyatakan begini nih, saya yakin apa yang ingin kami kembangkan ini sejalan dengan pemikiran para stakeholders yang banyak memberikan input kepada kami, termasuk Bapak Rocky Gerung. Menurut Basaria, Rocky Gerung itu memiliki pemikiran yang futuristik terkait bagaimana membangun keseimbangan lingkungan. Konsep kampung hijau yang ramah lingkungan yang digagas Bapak Rocky Gerung sejalan dengan pemikiran kami. Nah,
Udah klop dong kalau sejalan pemikirannya ya. Harusnya tidak perlu ada sengketa lagi. Jadi kalau statement Ibu Basaria ini bila benar-benar dilandasi oleh niat yang baik, itu saya kira kita semua patut mendukung ya. Bahkan itu bisa menjadi pola penyelesaian konflik agraria yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebenarnya kan kalau kita lihat untuk apa juga Sentul ini menggusur lahan itu kan lahan di kemiringan gitu yang juga kalau mau dibangun perumahan itu sebenarnya secara aturan juga nggak mungkin dibangun perumahan semacam itu karena rumah Bung Rocky Gerung sendiri dari luasnya seluas 800 meter persegi itu bangunan rumahnya sendiri itu hanya 4 kali 9. Jadi ya memang betul-betul dia mengutamakan bagaimana lingkungan. Justru dia menanami banyak pepohonan di kawasan yang tadinya gundul itu. Kasus di Sentul City ini ternyata kemudian memunculkan semacam kesadaran publik bahwa ada persoalan serius berkaitan dengan masalah agraria kita, berkaitan dengan pemilikan lahan kita. Apalagi kemudian bersama dengan itu di ujung sana, kebetulan juga di kampung halamannya Bung Rocky Gerung di Kota Manado, Sulawesi Utara itu juga ada sengketa antara pengembang PT Citraland dengan seorang warga pewaris tanah adat namanya Aritu Heru. Dan kasus ini menjadi heboh hingga saat ini terus masih bergulir karena kebetulan di situ melibatkan seorang jenderal, seorang petinggi TNI yakni Brigjen TNI Junior Tumilaar. Brigjen Junior Tumilaar adalah Inspektur Kodam 13 Merdeka Sulawesi Utara. Dia mengirim surat terbuka dan kepada Kapolri, dan akibat dari surat terbuka itu sekarang dia mesti dipanggil oleh polisi militer TNI Angkatan Darat, dan seperti dikatakan oleh Komandan Puspom atau posisi militer TNI Angkatan Darat, dinyatakan bahwa dia melanggar beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Jadi ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh Brigjen Junior Tumilaar. Tetapi soal ini tampaknya sudah sangat disadari oleh Junior Tumilaar. Dia sejak awal dia tahu bahwa dia akan menjadi, kalau dalam perang dia akan menjadi semacam korban. Tetapi yang mungkin dia tidak menduga bahwa aksi dia ini mendapat dukungan yang sangat luas dari masyarakat di seluruh Indonesia, sama seperti yang terjadi pada Rocky Gerung. Junior Tumilaar itu sampai dicopot dari jabatannya, dan kemungkinan besar dia harus menjalani persidangan militer karena sikapnya menjadi pembela rakyat. Tetapi saya kira ini pimpinan TNI Angkatan Darat harus berhati-hati ya menangani kasus Brigjen Junior Tumilaar ini. Karena dukungan kepada Junior Tumilaar ini bukan hanya dari rakyat biasa. Banyak sekali purnawirawan TNI, dari kalangan petinggi TNI juga, yang mendukung sikap Junior Tumilaar. Bahkan ini di kalangan prajurit ini juga Junior Tumilaar ini dianggap sebagai idola baru, karena dia berani pasang badan membela rakyat dan juga membela bawahannya, seorang babinsa yang mau dipanggil oleh polisi karena membela rakyat yang tanahnya diserobot tadi. Jadi dukungan publik terhadap dua kasus ini, kasus baik di Bojongkoneng, Bojongkoneng Babakan Madang Bogor, kemudian kasus di Kota Manado, itu dukungannya publik sangat luas. Dalam kasus PT Sentul City sebagai perusahaan terbuka itu langsung merasakan dampaknya. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli itu kan juga turun tangan. Dia kemudian sampai membuat jumpa pers dan meminta OJK untuk menghentikan perdagangan saham PT Sentul City. Tapi tanpa penghentian perdagangan saham oleh OJK pun, Otoritas Jasa Keuangan, itu Sentul City sudah merasakan langsung dampaknya. Ini karena dia perusahaan publik ya. Begitu dia terbuka pada publik, dia mensomasi Rocky Gerung dan warga Bojongkoneng, itu harga sahamnya langsung anjlok. Ini biasa kan kalau dalam perusahaan-perusahaan publik begini, ini sentimen negatif itu bisa sangat berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham. Dan dampaknya bisa sangat serius kalau harga sahamnya terus merosot. Sejak terungkap bahwa PT Sentul menyampaikan somasi kepada Rocky Gerung dan warga Bojongkoneng, dan kemudian juga ada aksi mereka membolduser lahan-lahan dan perumahan warga, itu PT Sentul City itu menjadi semacam musuh bersama, common enemy. Dosa-dosa mereka termasuk dosa pemiliknya dibongkar publik. Sejumlah pengacara dan warga yang pernah bersengketa dengan PT Sentul City bergabung dengan Haris Azhar, ini pengacara Bung Rocky Gerung dan warga Bojongkoneng,
untuk melawan Sentul City. Rupanya kasus ini semacam membuka kotak Pandora karena banyak sekali persoalan Sentul City ini, baik dengan para penghuni yang membeli rumah di situ dan juga dengan warga-warga, dengan pemilik lahan di sekitar Sentul City. Jadi pendek kata, kasus ini kemudian membuka mata publik bahwa Sentul City adalah sebuah perusahaan yang bermasalah. Ini kan tentu serius bagi sebuah perusahaan publik seperti Sentul City. Bagaimana dengan Ibu Basaria Panjaitan sebagai Presiden Komisaris PT Sentul City? Dia juga tak luput dari kecaman publik. Fakta bahwa pemilik Sentul City itu pernah ditangkap KPK dan dihukum karena menyuap Bupati Bogor pada waktu itu, Rahmat Yassin, ini berkaitan dengan izin lahan juga di Kabupaten Bogor. Ini kan membuat Basaria dihadapkan dalam situasi yang sulit. Kan Basaria ini meskipun tidak dalam periode ketika penangkapan itu Basaria belum menjadi pimpinan KPK, tetapi Basaria ini kan ketika dia kemudian terpilih menjadi pimpinan KPK, proses hukum terhadap bos atau pemilik Sentul City ini sedang berlangsung. Jadi dia pasti tahu dong, dan kemudian orang mempertanyakan bagaimana mungkin ada seorang mantan pimpinan KPK dan kemudian menjadi anak buah atau menjadi karyawan dari seorang pengusaha yang bermasalah yang pernah ditangkap KPK karena karena kasus perizinan lahan. Ini sungguh sebuah suasana yang sangat ironis ya. Pimpinan KPK sekali lagi bersedia menjadi karyawan mantan narapidana yang ditangkap oleh KPK. Katakanlah misalnya begini, Basaria bisa berdalih bahwa dengan bergabungnya dia ke manajemen Sentul City, diharapkan bisa menerapkan prinsip good corporate governance, prinsip pengelolaan yang baik, itu mulai dari aspek legalnya sampai kemudian aspek hubungan dia dengan warga di sekitarnya. Namun kan faktanya kita ketahui bahwa saat Basaria menjadi preskom lah ancaman penggusuran terhadap ratusan warga Bojongkoneng dan Bung Rocky Gerung itu terjadi. Jadi sulit bagi Basaria untuk mengelak. Kita paham bahwa sebagai Presiden Komisaris tentu saja dia mungkin tidak sampai memahami detail-detail operasional dari perusahaan semacam itu. Tetapi sebagai pengawas dari perusahaan tentu saja dia tidak bisa berkelit. Nah, sekarang ini mesti tidak tegas menyatakan itu sebagai janji bahwa Sentul City akan menghentikan penggusuran, namun publik mencatat apa yang dikatakan oleh Basaria. Kita tetap memberikan, walaupun mengapresiasi, tapi tetap saja memberikan semacam catatan. Apakah yang disampaikan oleh Basaria itu hanya strategi komunikasi publik untuk menghindari tekanan publik yang tadi yang saya sebut berdampak luas, atau ini betul-betul merupakan sebuah corporate action sebagai sebuah kesadaran bahwa perusahaan itu harus berubah, harus menjadi lebih baik, harus memperhatikan masyarakat sekitarnya, tidak boleh sewenang-wenang mengambil alih lahan rakyat seperti yang selama ini mereka lakukan. Bu Basaria Panjaitan, langkah konkret PT Sentul itu benar-benar ditunggu oleh publik ya. Tolong sekali lagi Anda ingat, sengketa lahan dengan warga Bojongkoneng ini kini telah menjadi perhatian rakyat se-Indonesia. Bahkan saya mungkin nggak berlebihan ya kalau ini juga menjadi perhatian dunia, karena sejumlah media internasional dan aktivis asing juga memperhatikan dengan serius, mengamati, mencermati dengan serius kasus ini. Nama baik dan kredibilitas Bu Basaria sebagai purnawiran perwira tinggi Polri itu, terlebih sebagai mantan petinggi KPK, ini saya kira yang lebih penting lagi itu tadi, sebagai mantan petinggi KPK itu jadi pertaruhannya. Publik akan mencatat ini, dan sekarang ini, di masa sekarang ini gampang sekali kita mencari jejak digitalnya. Jadi orang akan melihat apa yang hari ini dikatakan dan apa yang esok dikatakan. Saya tentu saja berharap bahwa Bu Basaria Panjaitan menyadari itu dan mempertaruhkan jabatannya. Kalau sampai kemudian ternyata manajemen Sentul City ini tidak komit, tidak seperti apa yang disampaikan oleh Bu Basaria, tentu Bu Basaria harus mengambil langkah yang lebih tegas. Misalnya dengan memberikan teguran keras, atau yang ekstrim adalah mengundurkan diri. Ini sebagai bukti kepada publik bahwa Bu Basaria itu tidak sepakat dengan apa-apa yang dilakukan oleh manajemen Sentul City yang merampas tanah rakyat. Saya Arsman Arif, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.